Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu sopan santun. Apa sih sopan santun itu? Dan kenapa kita harus melakukannya? Yuk kita bahas bersama-sama anak-anak. Tapi sebelum itu coba bayangkan kalau kita sedang bermain di taman dan ada teman yang mendorong kita tanpa berkata apa-apa. Apa yang kalian rasakan? Sedih kan? Nah, ini terjadi karena teman itu tidak menunjukkan rasa sopan santunnya. Tapi kalau ada teman yang dengan lembut berkata, "Boleh aku ikut bermain?" Pasti kita jadi senang ya. Inilah pentingnya sopan santun dalam hidup kita. Sopan santun adalah cara kita bersikap dan berbicara dengan penuh rasa hormat kepada orang lain. Misalnya dengan mengucapkan kata-kata seperti tolong saat meminta bantuan, maaf kalau kita berbuat salah, dan terima kasih saat menerima sesuatu. Selain itu, terlihat dari tingkah laku kita seperti tidak memotong pembicaraan orang lain, bersikap sabar saat menunggu giliran, dan berbicara dengan suara pelan di tempat umum. Anak, tahu nggak sih kenapa kita harus bersikap sopan? Ternyata sopan santun mempunyai tujuan yang sangat penting untuk kehidupan kita. Yuk kita bahas satu persatu sambil belajar bersama. Yang pertama yaitu agar kita bisa menghargai orang lain dan diri kita sendiri. Sopan santun mengajarkan kita untuk menghormati orang lain, seperti orang tua, guru, teman, bahkan orang yang baru kita kenal. Dengan menghormati orang lain, mereka juga akan menghormati kita kembali. Nah, sopan santun ini bukan cuma untuk orang lain, tetapi juga untuk diri sendiri. Kalau kita bersikap sopan, orang akan melihat kita sebagai anak yang baik dan pintar, sehingga kita juga merasa bangga dengan diri kita sendiri. Misalnya saat kita berkata tolong atau terima kasih, orang lain akan merasa dihargai oleh kita. Kalau kita selalu bersikap seperti ini, kita juga akan merasa lebih percaya diri. Karena kita tahu kalau kita sudah berbuat baik untuk orang lain. Keren kan? Yang kedua yaitu supaya kita mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita bersikap sopan, keluarga kita akan semakin sayang, nyaman dengan kita, dan orang-orang yang di sekitar akan merasa nyaman. Hubungan yang baik ini penting karena membuat hidup kita jadi lebih menyenangkan. Tidak ada yang suka dekat dengan orang yang kasar atau tidak sopan kan? Nah, coba deh bayangkan kalau kita selalu berkata baik dan membantu ibu di rumah, pasti ibu akan tersenyum dan bilang, "Anak ibu hebat, terima kasih sudah membantu." Atau kalau kita bersikap sopan ke teman, mereka pasti senang bermain bersama kita. Jadi, sopan santun itu seperti lem yang membuat kita semakin dekat dengan orang-orang yang kita sayangi. Yang ketiga yaitu kita bisa menjadi contoh yang baik untuk adik-adik kita atau teman lainnya. Sikap kita yang sopan bisa jadi teladan untuk orang lain, adik-adik, teman, atau bahkan orang yang lebih tua. Akan melebihi kita sebagai anak yang patut dicontoh. Dengan begitu, kita tidak hanya membuat diri kita lebih baik, tetapi juga membantu orang lain belajar sopan santun.
Misalnya kalau kita selalu berkata lembut dan tidak memotong pembicaraan, adik kita pasti akan meniru hal yang sama. Mereka akan berpikir, wah kakakku sopan banget, aku mau seperti itu. Lihat, hanya dengan bersikap sopan, kita bisa membantu orang lain jadi lebih baik. Jadi teman-teman, sopan santun itu mempunyai tujuan yang sangat penting, bukan? Selain membuat kita dihargai, juga membantu kita menjaga hubungan yang baik dengan orang lain dan jadi contoh yang baik untuk lingkungan sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang kita biasakan untuk bersikap sopan di manapun kita berada. Manfaat sopan santun. Kalau kita selalu bersikap sopan, apa ya manfaatnya? Yang pertama yaitu hubungan kita dengan orang lain jadi lebih baik. Yang kedua, orang lain merasa dihargai dan disayangi oleh kita. Yang ketiga, kita bisa menciptakan suasana yang damai. Yang keempat, kita bisa menjadi contoh yang baik untuk orang lain. Yang kelima, kita dihormati dan disayangi oleh banyak orang. Ciri-ciri sopan santun. Anak-anak tahu nggak orang yang sopan santun itu seperti apa ya? Yuk kita lihat ciri-cirinya satu persatu ya. Yang pertama yaitu berbicara dengan lembut, tidak membentak, yaitu berbicara dengan pelan dan lembut. Yang kedua yaitu menghormati orang tua dan guru. Yang ketiga yaitu selalu mengucapkan salam, tolong, maaf, dan terima kasih. Empati, kata ini sangat ajaib banget loh. Kalau kita ketemu orang, bilang assalamualaikum atau halo. Kalau minta bantuan, bilang tolong. Kalau kita salah harus berani bilang maaf. Dan kalau kita ada yang bantu kita, jangan lupa bilang terima kasih. Dengan kata-kata ini, semua orang pasti senang sama kita. Yang keempat yaitu suka menolong orang lain tanpa diminta. Jika ada teman yang kesusahan, langsung dibantu ya. Misalnya kalau ada teman yang jatuh, kita bantu dia bangun, atau kalau lihat ada yang bawa barang berat, kita tawarkan bantuan. Orang yang suka menolong pasti disayang banyak orang. Yang kelima yaitu menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda-beda. Cara menerapkan sopan santun. Di rumah, mengucapkan salam, membantu orang tua, dan berbicara dengan lembut. Dan di sekolah, mengucapkan salam kepada guru dan teman, mendengarkan saat orang lain berbicara, dan selalu berkata tolong, maaf, dan terima kasih. Di masyarakat, menghormati orang yang lebih tua, memberi tempat duduk di angkutan umum, dan menyapa orang lain. Anak-anak, sopan santun itu juga diajarkan dalam Islam. Yuk kita lihat dalilnya. Yang pertama yaitu dalam surat Al-Isra ayat 24. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janahat dula mir rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua, orang tua, dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangi aku waktu kecil. Artinya kita harus bersikap sopan dan penuh kasih sayang kepada orang tua. Yang kedua, dalam surat Luqman ayat 19. Allah berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid fi mashyika waghdud min qala sautik. Inna ankarul aswati la sautul hamir. Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ayat ini mengajarkan kita untuk berbicara dengan suara lembut dan tidak membentak. Hikmah sopan santun. Kalau kita selalu sopan, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi teman yang baik dan meningkatkan persahabatan, menghindari pertengkaran, menjadi contoh yang baik untuk orang lain, dihormati dan disayangi semua orang. Jadi anak-anak, yuk kita biasakan sopan santun setiap hari, mulai dari hal-hal kecil ya, seperti mengucapkan salam saat bertemu, berbicara dengan suara pelan dan lembut, serta membantu orang lain dengan senang hati. Jika kita sopan, kita akan jadi anak yang baik dan disayang oleh Allah dan disukai banyak teman. Sekarang siapa yang mau praktik sopan santun hari ini? Ayo semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.